Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Foto Menkes Terawan dapat penghargaan COVID-19 dari WHO? Benarkah? Beredar sebuah foto memperlihatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sedang memamerkan sebuah piala dan juga piagam penghargaan. Foto itu tengah beredar di media sosial. Adalah akun Facebook GB yang turut mengunggah foto tersebut Senin 9 November 2020. Akun itu pun membuat narasi bahwa foto itu terkait Terawan yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Berikut ini adalah narasi selengkapnya. Ayo patuhi protokol kesehatan COVID-19, kita optimis dengan Indonesia maju. Salam merah putih di dada, NKRI harga mati. Penghargaan dari WHO atas keberhasilan Indonesia dalam penanganan COVID-19. Congratulations for my general. Unggahan ini pun ramai direspon warganet, terdiri dari 198 emotikon dan 34 komentar. Dari penelusuran kami, klaim bahwa foto itu memperlihatkan Menkes Terawan mendapatkan penghargaan dari WHO terkait COVID-19 adalah salah. Faktanya foto itu beredar sebelum Terawan menjadi Menkes. Dilansir dari Turnberg's Hoax, foto itu diabadikan saat Terawan menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID pada Rabu 17 Juli 2019. Penghargaan berupa Lifetime Achievement Award itu atas prestasi Terawan sebagai penemu metode cuci otak dengan modifikasi program Digital Subtraction Angiography atau STA untuk penyakit stroke. Bukan penghargaan dari WHO, tulis Turnberg Hoax ID dalam laporannya Rabu 11 November 2020. Foto identik diunggah di akun Instagram LEPRID pada 2 Agustus 2019. Akun LEPRID menjelaskan Terawan sejak tahun 2005 telah banyak membantu hingga puluhan ribu pasien. Metode pengobatan tersebut bahkan telah diterapkan di Jerman dengan nama paten Terawan Theory, tulis LEPRID. LEPRID menilai Terawan berhasil membuktikan kepada dunia medis, kendati seorang dokter militer dan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat, Terawan pun berhasil membuat sebuah inovasi. Mungkin ke depan metode ini dapat berkembang sehingga selain penyakit stroke, penyakit lainnya yang berhubungan dengan otak atau saraf dapat cepat disembuhkan. Kami catat prestasi ini pada urutan ke-500, tulis LEPRID. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Pada hari Rabu 17 Juli 2019, kami dari LEPRID berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta untuk memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh Majen TNI Dr. Terawan Agus Putranto. Kita semua tahu bahwa Bapak Majen TNI Terawan Agus Putranto atau yang akrab kita panggil Dr. Terawan sejak tahun 2005 telah berhasil menemukan metode cuci otak atau brainwash dengan modifikasi program Digital Subtraction Angiography atau STA untuk penyakit stroke, dan jumlah pasien yang ditangani sudah mencapai puluhan ribu pasien. Metode pengobatan tersebut bahkan telah diterapkan di Jerman dengan nama paten Terawan Theory. Kini Dr. Terawan telah berhasil membuktikan kepada dunia medis, meski menjadi dokter militer dan juga menjabat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, beliau tetap bisa memberikan penemuan metode baru dan pelayanan yang terbaik dan cepat kepada pasien stroke agar cepat sembuh. Oleh karenanya itu, LEPRID menilai bahwa apa yang diberikan oleh Dr. Terawan layak kami apresiasi atas prestasi beliau yang inovatif dan mendunia, khususnya di bidang kesehatan. Klaim foto tersebut yang memperlihatkan Menkes Terawan mendapatkan penghargaan dari WHO terkait COVID-19 adalah salah. Faktanya foto itu beredar sebelum Terawan menjadi Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tiba-tiba jarang terlihat lagi. Ada apakah sebenarnya? Menteri Kesehatan Menkes Terawan saat ini jarang sekali terlihat lagi. Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara penanganan virus corona. Ada apa sebenarnya ini? Sekarang kan sudah ada jubir yang ditunjuk untuk corona.
Selaku Sesditjen P2P, jadi beliau sekarang yang menyampaikan informasi-informasi ke publik. Kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Garal Ardian kepada wartawan pada hari Minggu 8 Maret kemarin. Meskipun begitu, Doni juga mengatakan Menkes Terawan masih sering bertemu dan melaporkan setiap tindakan-tindakan mengenai corona ke Presiden Jokowi. Doni juga meminta masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh terkait hal ini. Nggak ada apa-apa kok. Kalau rapat terbatas, Pak Menteri tetap ada. Tapi yang menyampaikan ke publik terkait dengan corona itu disampaikan Pak Yuri. Ini nggak ada apa-apa kok, hanya pembagian tugas saja. Ada kejelasan antara yang bicara ke publik siapa, yang menangani secara teknis siapa. Begitu jelas Doni. Sebelumnya, wewenang untuk berbicara terkait penanganan corona ada pada Menkes Terawan. Ketika menyampaikan keterangan soal pasien corona, Terawan tampak begitu percaya diri. Terawan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap virus corona dengan mengimbau seluruh warga melakukan sholat istighosah agar diberikan kesehatan. Ikut berdoalah kalau perlu istighosah dilakukan. Sehingga apa? Semua semangatnya untuk ikut membantu menjaga kesehatan seluruh bangsa dan negara ini bisa tercapai. Kata Terawan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat pada hari Senin 2 Maret. Namun sehari kemudian, pada hari Selasa 3 Maret, Jokowi pun mengumumkan dan menunjuk sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto menjadi jubir terkait dengan virus tersebut. Yuri akan memberikan keterangan-keterangan secara berkala soal kasus ini. Jadi sesuai dengan arahan Presiden dan sudah ditunjuk juru bicara ini, semua namanya Dr. Ahmad Yuryanto. Beliau terbekali data semua ada. Ujar Menkes Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa 3 Maret kemarin. Indonesia kembali mencatat penambahan kasus corona atau COVID-19 hingga Minggu 8 Maret. Kali ini pasien terinfeksi bertambah 2 orang dari sebelumnya adalah 4 orang. Alhasil kasus positif wabah yang penyakitnya dinamai COVID-19 ini total menjadi 6 orang. Hari ini 2 kasus positif. Ujar jubir pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto di Istana Kepresidenan kemarin. Nah, setiap harinya Ahmad Yuryanto atau akrab disapa Yuri selalu rajin menyampaikan informasi terkait virus corona yang mewabah ini. Lalu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemana ya? Kenapa kok sekarang jarang terlihat? Presiden Joko Widodo memang telah menunjuk Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara untuk penanganan kasus ini. Sekarang kan sudah ada jubir yang ditunjuk selaku Sesditjen P2P, beliau sekarang yang menyampaikan informasi kepada publik. Begitu kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Ardian kepada wartawan. Dilansir dari Detikcom, Doni pun juga mengatakan Terawan masih sering bertemu serta melaporkan tindakan mengenai corona ke Presiden Jokowi. Doni juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh terkait dengan kasus virus corona ini. Nama Menteri Kesehatan yang satu ini memang beberapa minggu belakangan selalu hadir dalam pemberitaan dalam negeri, seiring dengan pemberitaan terkait virus corona yang tengah menginfeksi warga negara Indonesia. Namun setelah Presiden Jokowi mengumumkan kabar tentang kedua WNI yang positif terserang virus corona itu, nama Terawan pun sudah mulai redup dan tak muncul di pemberitaan lagi. Hal tersebut ternyata dilatar belakangi oleh langkah Jokowi menunjuk salah satu juru bicara yaitu Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Yuryanto. Langkah tersebut dilakukan oleh Jokowi untuk menggantikan peran Terawan yang selama ini menjadi satu-satunya pintu informasi terkait dengan virus corona itu. Dr. Ahmad inilah yang akan menjadi juru bicara penanganan corona dan hal ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Meskipun perannya sebagai sumber informasi tentang virus sudah dialihkan kepada pihak lain, namun Terawan ternyata masih sering kali bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan perkembangan virus tersebut. Pihak istana juga meminta masyarakat untuk tidak menilai penilaian ataupun menduga-duga terkait dengan langkah yang dilakukan oleh orang nomor 1 Indonesia ini.